Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Demikian pula kita tak putus-putusnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya kita sungguh mengharapkan syafaat di hari kemudian. Tidak terasa kita sudah berada dan kita sudah melewati 6 hari dari bulan suci Ramadan itu. Ada ungkapan ulama kita berkata bahwa sesingkat apapun durasi waktu yang berlalu dari kita, pasti ada yang berkurang dari diri kita. Dan waktu yang telah berlalu itu kita tidak tahu seperti apa kita mengisinya. Apakah ada yang kita miliki atau tidak. Ulama kita juga berkata, "Ma madhafat wal mu'ammalu ghaibun walakas sa'atul lati kunta fiha." Yang berlalu kita tidak tahu apakah ada yang kita miliki atau tidak. Wal mu'ammalu ghaibun, waktu yang akan datang itu sudah pasti belum tentu milik kita. Walakas sa'atul lati kunta fiha, yang menjadi milik kita itu adalah waktu yang kita jalani sekarang. Kalau kita mau bawa ini ke dalam bulan suci Ramadan, ya sekitar 22 hari yang akan datang, kita tidak tahu apakah menjadi milik kita atau bukan. Sungguh Allah telah menetapkan betapa mulianya bulan suci Ramadan ini. Betapa banyaknya berkah-berkah yang ada di dalam Al-Quran, di dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karenanya Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah khusus di dalam bulan suci Ramadan ini. Man syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan suci Ramadan, hendaklah berpuasa. Perintah itu sudah pasti ada kebaikan di dalamnya. Tidak boleh diragukan lagi. Sehingga ulama kita itu membuat suatu kaidah dalam kehidupan ini. Innamas syari'atu ma syuri'at illa limaslahatin nasi. Satu syariat tidak diperintahkan kecuali untuk mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Kita tidak perlu tahu kemaslahatan apa yang Allah akan berikan di dalam perintah itu. Tugas kita adalah
melaksanakan perintah. Tidak perlu kita mencari-cari apa hikmahnya perintah itu. Yang perlu adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita laksanakan. Karena kalau mau mencari-cari dulu hikmahnya baru melaksanakan, kapan selesainya mau mencari hikmah itu? Ulama kita menerangkan tentang betapa keberkahan di dalam bulan suci Ramadan ini. Mahma tafannana wasifuhu fi wasfihi yafnas zamanu wa fihi ma lam yusaf. Seperti apapun hebatnya seseorang untuk mau menjelaskan akan keberkahan bulan suci Ramadan, mau menjelaskan betapa kemuliaannya bulan suci Ramadan, yafnaz zaman, waktunya akan habis, sementara pensifatan-pensifatan kemuliaannya Al-Quran belum akan selesai. Merugilah kita jika sekiranya kita berada di dalam bulan suci Ramadan ini sementara kita tidak memanfaatkan waktu-waktu ini untuk mendapatkan keberkahan. Tapi memang kelemahan manusia itu, kelemahan manusia antara lain, kalau persoalan keberkahan biasanya hanya dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena yang namanya persoalan berkah itu tidak nampak. Tidak nampak. Tapi siapa yang tidak melihat keberkahan itu, berarti orang itu buta. Dan siapa yang buta di dunia ini, pasti butanya dia di akhirat. Nah, oleh karenanya seharusnya kita menjadikan bulan suci Ramadan ini, kalau istilah akademiknya ini kita mau mengatakan ibarat laboratorium pengendalian diri sesungguhnya. Karena musuh yang terbesar, penghalang yang terbesar bagi manusia adalah dirinya sendiri. Dan memang manusia itu ketika kita mencoba mencari seperti apa komentarnya Al-Quran terhadap manusia, itu sesungguhnya kalau Al-Quran mensifati jahatnya manusia tidak lebih baik dibanding setan. Ya. Di mana ayatnya itu? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, ila akhir surah. Berapa nama Tuhan yang kita sebutkan di situ? 3. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu. Rabbin nas, Tuhannya manusia. Ilahin nas. 3 kali kita menyebut, 3 kali kita menyebut nama Allah untuk dijadikan pertolongan. Apa yang kita mohon? Kejahatan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Bandingkan di Qul a'udzu birabbil falaq. Berapa kali kita menyebut atribut Tuhan di situ? 1 kali. Rabbil falaq, memohon perlindungan Allah dari kejahatan siapa?
dari kejahatan, min syarri ma khalaq, dari segala yang kau ciptakan ya Allah. Bandingkan mana yang lebih heboh, 3 atau 1? Itulah tadi kita katakan, ketika Allah mensifati manusia dari sisi kejahatannya, ia tidak lebih baik dibanding setan. Nah, bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan untuk membangun, membentuk karakter kemuliaan kita. Karena juga Al-Quran itu menjelaskan, kalau ia menjelaskan kemuliaan manusia, maka dialah makhluk yang termulia dari segala makhluk yang ada. Semulia-mulianya malaikat, semulia-mulianya malaikat. Malaikat itu tidak pernah mendurhakai Allah. Tapi tidak ada satu ayat pun yang menyuruh kita untuk mau mengikuti cara hidupnya malaikat. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Kenapa malaikat itu tidak sempurna? Sehingga ia tidak diberi amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Tidak memiliki nafsu. Jadi kalau begitu, nafsu yang ada pada diri kita bisa menjadi potensi positif untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Dan itulah yang membuat kita lebih dibanding malaikat. Jadi kembali lagi kita mau mengatakan bahwa semulia-mulianya malaikat, tidak ada ayat yang menyuruh kita untuk mengikuti pola hidupnya malaikat. Yang ada, ikuti cara hidupnya manusia yang bisa kembali kepada Allah. Wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikuti cara hidupnya. Dan bahkan kita selalu berdoa di dalam surah Al-Fatihah, ya Allah, berikan saya hidayah untuk bisa mengikuti cara hidup orang yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Cara hidupnya orang yang benar. Itu minimalnya. Mengikuti saja cara hidupnya yang benar. Jadi artinya apa? Bahwa mengikuti cara hidupnya yang orang yang benar, mudah-mudahan kita dikategorikan sebagai orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, semua perintah-perintah di dalam Al-Quran, khususnya di bulan yang kita jalani sekarang, jangan memandang enteng yang namanya sunnah-sunnah. Karena boleh jadi sunnah menjadi penyempurna terhadap yang pokok. Ya. Saya mau beri contoh ini. Ini masjid megah, mewah, cantik seperti ini. Semulia-mulianya masjid ini, secantik-cantiknya masjid ini, kalau tidak ada mimbarnya, apa komentar tak? Sayang, tidak ada mimbarnya. Mimbar itu sunnah sih. Tetapi menjadi penyempurna terhadap yang pokok. Wah, bagusnya mau masjid itu. Tidak ada AC-nya. AC itu sunnah sih. Kalau kita mau lebih gampang menangkap keberadaan sunnah itu, mari kita melihat. Ketika ketua panitia masjid ini, pengurus masjid ini mengundang kita pergi makan-makan ikan di Pangkep, dia sudah siapkan 2 mobil. 1 mobil bus penuh AC, penuh tape, tempat duduknya empuk. Itu sudah 5 tahun umurnya itu mobil.
Satu lagi, beliau menyiapkan satu mobil trek baru tadi pagi dibeli. Begitu ketua masjid mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah mau berangkat. Ada mobil disiapkan 2. Kita pilih yang mana? Kita pasti pilih bus. Kenapa kita pilih bus? Kita mau senang karena banyak sunnah-sunnah di situ. AC sunnah ci, tep sunnah ci, tempat duduk yang empuk sunnah ci. Kenapa tidak ada yang mobil trek? Tidak ada sunnahnya. Inilah penyakitnya manusia. Ketika mengharapkan kebahagiaan, kesenangan di akhirat, malas melaksanakan sunnah-sunnah. Tetapi untuk menghadapi kesenangan, kebahagiaan, ketenangan di dunia, diusahakan setengah mati untuk mendapatkan sunnah-sunnah. Itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memang manusia itu gampang menganiaya dirinya sebelum menganiaya orang lain. Makanya banyak di dalam ayat itu kita katakan, fala tadlimu bihin anfusakum, jangan kamu menganiaya dirimu. Mereka sendiri yang menganiaya dirinya. Kenapa penekanannya kepada diri kita? Karena peluang untuk menganiaya diri jauh lebih terbuka dibanding menganiaya orang lain. Apa namanya menganiaya? Kita berangkat saja pengertian sederhananya menganiaya, tidak memberikan hak kepada yang berhak, mengurangi hak yang punya hak, menghalangi untuk tidak sampai nikmat itu kepada yang berhak. Itu namanya menganiaya, pengertian sederhananya saja ini. Nah sekarang kita bawa ke dalam diri kita. Berapa banyak peluang-peluang yang Allah berikan untuk kita mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, tapi kita tidak memberikan diri kita untuk mendapatkan haknya. Adakah haknya diri kita untuk mendapatkan kemuliaannya sholat tahajud? Ada. Apakah kita berikan atau tidak? Kalau tidak, apa namanya itu? Adakah haknya diri kita untuk mendapatkan amalan-amalan pahala, amalan-amalan sholat wudhu? Ada, tapi apakah kita laksanakan atau tidak? Sholat witir, sunnah-sunnah semua ini, jangan dulu berhitung yang fardu, yang sunnah saja. Betapa kita banyak menganiaya diri. Inilah kita mengharapkan di dalam bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan bulan Ramadan ini menjadi laboratorium membentuk karakter diri kita sebagai orang yang betul-betul Islam sejati. Nah, ketika kita berbicara menyangkut masalah Islam sejati, ada definisinya menurut Rasulullah. Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya orang Islam adalah orang yang selalu berpikir bagaimana orang lain bisa selamat dari dirinya, bagaimana orang lain mendapatkan kebahagiaan dari dirinya, bukan bagaimana ia mendapatkan keselamatan dari orang lain. Itu jelas hadisnya, itu definisi Rasulullah. Orang yang selalu berpikir bagaimana orang lain bisa selamat dari dirinya, insya Allah terhindar untuk menyerang kehormatan orang lain. Tetapi kalau sebaliknya, ia selalu berpikir bagaimana mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dirinya dari orang lain, maka cara berpikirnya adalah banyak-banyak menyerang kehormatan orang lain. Saya beri contoh. Teman saya si A umpamanya.
datang membawa 2 ekor ikan bolu. Saya minta, kasih juga ikannya bos. Tapi entah kenapa teman saya itu tidak kasih saya. Apa yang ada di pikiran tak? Kita bilang apa? Seke. Begitu keluar kata-kata seke, artinya kita sudah menyerang kehormatan orang itu. Kenapa kita tidak menyerang diri kita? Bukan dia yang maseke. Jangan sampai kita ini tukang minta-minta. Kira-kira dari 2 ini yang mana lebih selamat? Menyerang diri saya atau menyerang teman saya itu? Kita sepakat yang mulia adalah menyerang diri sendiri. Tetapi pertanyaan selanjutnya, yang mana banyak kita lakukan? Oh, saya ketemu lagi temanku di pesta. Saya panggil tidak menyahut, padahal dia saya. Apalagi di otak kita ini. Macam foto iya. Sombong juga ini temanku ini. Kenapa? Itu sudah menyerang kehormatan orang lain itu. Bukan diri kita yang kita serang dengan berkata, bukan temanku yang sombong, tapi saya yang gila hormat. Saya yang gila hormat. Coba cari, sejak kapan kita menemukan di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan manusia diciptakan untuk mau dihormati? Tidak ada. Sejak kapan kita menemukan ada ayat di dalam Al-Quran manusia diciptakan untuk mau dimuliakan? Tidak ada. Yang ada adalah menghormati, memuliakan, menghargai, mencintai. Itu yang ada. Nah, karakter seperti ini yang diharapkan tumbuh dari bentukan-bentukan amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini. Saya kira inilah yang bisa sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.